Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Jutasari dengan NIM C0D023002. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait konsep dasar akuntansi pajak. Baiklah, yang pertama kita mengetahui dulu apa sih definisi akuntansi pajak itu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak yang terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi perpajakan juga merupakan cabang akuntansi yang khusus memfokuskan pada perhitungan, pencatatan, pelaporan, dan pengolahan transaksi yang berhubungan dengan kewajiban pajak yang dikenakan kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari akuntansi perpajakan adalah untuk membantu entitas agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan hukum, serta untuk merencanakan pajak secara efisien dengan cara yang sah dan menguntungkan secara finansial. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama itu ada pengukuran dalam mata uang. Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan juga biaya. Menurut pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 yang mewajibkan agar pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Yang kedua, kesatuan akuntansi. Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Lalu yang ketiga, ada konsep kesinambungan. Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Lalu yang keempat, konsep nilai historis. Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini, maka harta dicatat sebesar harga perolehannya sesuai dengan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Yang kelima adalah periode akuntansi. Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Nah, yang keenam ada konsep taat asas. Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Lalu yang ketujuh ada konsep materialistis. Konsep ini diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, yaitu pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Lalu yang kedelapan itu ada konsep konservatisme. Dalam konsep ini, penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Nah, yang kesembilan ada konsep realisasi. Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Lalu yang terakhir ada konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Nah, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama. Selanjutnya ke karakteristik informasi laporan keuangan. Yang pertama itu relevan. Informasi yang dihasilkan dalam akuntansi perpajakan harus relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan terkait perpajakan. Lalu yang kedua itu tepat waktu. Informasi perpajakan harus disusun dan dilaporkan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh otoritas pajak. Yang ketiga yaitu akurasi. Informasi dalam akuntansi perpajakan harus akurat dan dapat dipercaya.
Nah, setiap perhitungan pajak dilakukan seperti pajak terutang harus berdasarkan data yang benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang keempat yaitu konsistensi. Informasi yang disampaikan dalam akuntansi perpajakan harus konsistensi dari satu periode ke periode berikutnya. Yang kelima yaitu dapat dipahami. Informasi yang disediakan dalam akuntansi perpajakan harus disusun dengan cara yang mudah dan dipahami oleh pengguna informasi, baik itu akuntan, manajer pajak, atau pihak yang berwenang. Yang keenam yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap informasi yang disusun dalam akuntansi perpajakan harus dipertanggungjawabkan dan diverifikasi. Lalu yang ketujuh yaitu memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Informasi yang disajikan dalam akuntansi perpajakan harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Nah, yang kedelapan yaitu berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi dalam akuntansi perpajakan juga harus dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis terkait perpajakan, seperti memilih metode perhitungan pajak yang lebih efisien. Lalu yang kesembilan yaitu bersifat objektif. Informasi yang disajikan dalam akuntansi perpajakan harus bebas dari bias dan disusun berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku. Informasi dalam akuntansi perpajakan harus disusun mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, baik itu prinsip akuntansi keuangan maupun prinsip akuntansi untuk tujuan perpajakan. Akun-akun akuntansi perpajakan. Nah, nama-nama akun pada laporan keuangan berkaitan dengan akuntansi pajak. Yang pertama ada neraca. Di neraca itu ada sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut. Pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Pajak dibayar di muka biasa disajikan sebagai biaya dibayar di muka dalam aset lancar. Pajak dibayar di muka itu dapat terdiri dari PPh pasal 22, 23, 24, 25, 28A bila ada. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan serta pajak masukan. Lalu yang kedua sisi kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut. Utang pajak atau disebut dengan tax payable. Utang pajak dapat terdiri atas PPh pasal 21, 23, 26, dan 29 serta pajak keluaran. Lalu yang B yaitu laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi itu ada beban pajak penghasilan atau income tax expense dan PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya materai dicatat sebagai beban operasional. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. PT Jaya Maju bergerak di bidang perdagangan barang. Berikut adalah data yang tersedia untuk tahun 2002. Pendapatannya 600 juta, tuh biaya operasionalnya segitu, bisa dilihat di gambar ini. Terus disuruh kita menghitung pendapatan kena pajaknya di tahun 2022, sama kita hitung pajak penghasilan serta tentukan pajak yang harus dibayar. Nih, untuk pendapatan kena pajak dihitung dengan cara mengurangkan biaya operasional dan penyusutan dari pendapatan. Berarti pendapatan kena pajak tuh sama dengan 600 juta dikurang 350 juta dikurang dengan 50 juta, hasilnya 200 juta. Itulah pendapatan kena pajak. Lalu yang kedua menghitung pajak penghasilan terutang atau PPh-nya. PPh terutang itu dengan PKP, pendapatan kena pajak dikali dengan tarif PPh terutangnya. Nah, kan 200 juta tadi tuh pendapatan kena pajaknya. Terus tarifnya tadi yang di atas tuh 25%. Didapatilah hasilnya 50 juta. Itu pajak penghasilan terutangnya. Lalu yang terakhir menghitung pajak yang harus dibayar. Berarti pajak yang harus dibayar tuh PPh terutang dikurang dengan pajak yang telah dibayar atau pajak yang harus dibayar tuh. Berarti 50 juta nih dikurang sama 22 juta tadi yang telah dibayar. Berarti hasilnya 28 juta. Baiklah, kesimpulannya, akuntansi perpajakan merupakan cabang akuntansi yang khusus memfokuskan pada perhitungan, pencatatan, pelaporan, dan pengolahan transaksi yang berhubungan dengan kewajiban pajak yang dikenakan kepada individu perusahaan atau entitas lainnya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari akuntansi perpajakan adalah untuk membantu entitas agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai hukum, serta untuk merencanakan pajak secara efisien dengan cara yang sah dan menguntungkan secara finansial. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah ataupun kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.